Marhaban ya Ramadan. Semoga Sobat Cuan bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Tapi jangan cuma menikmati ibadahnya doang ya. Semoga Sobat Cuan bisa menikmati cuan di bulan suci Ramadan ini. Nah, ini sesuai dengan tema kita di hari ini, yaitu strategi mencari cuan di bulan Ramadan. Apa sih bedanya mencari cuan di bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya? Yuk kita cari tahu. Nah, Sobat Cuan, biasanya konsumsi masyarakat Indonesia ini akan terdongkrak ya, karena tentunya masyarakat Indonesia kan mayoritas adalah umat muslim begitu. Di bulan Ramadan ini akan terdongkrak utamanya akibat stimulus dari THR atau tunjangan hari raya. Tapi bukan cuma konsumsi nih yang biasanya meningkat, emiten-emiten tertentu lainnya juga biasa terdongkrak juga dengan adanya sentimen ini. Tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang Nah, Sobat Cuan, kita kan tahu nih ya, di kondisi pandemi kayak gini nih, sektor konsumsi sepertinya masih melempem gitu. Jadi pertanyaannya sederhana, sektor-sektor mana nih yang bisa dikoleksi di kala bulan Ramadan tahun 2021 ini? Seperti biasa, gue bakal bahas hal ini bareng brother Cuan gue, ada Tri Putra dari tim riset CNBC Indonesia. Halo Bro Putra, apa kabar nih? Halo Bro, apa kabar Bro? Tetap sehat dan semangat ya di bulan Ramadan ya. Tetap harus sehat, semangat, dan cuan dong. Dan harus cuan juga. Nah, ini kan kalau kita lihat cuaca lagi gloomy-gloomy gitu ya Bro Putra ya. Kita juga lihat indeks harga saham gabungan kita ini kayaknya gloomy-gloomy gitu. Keluar masuk level 6.000 melulu. Ini sebenarnya ada apa nih di bulan April ini? Ya sebenarnya emang bulan April ini ya IHSG masih konsolidasi ya di area 6.000 karena kita tahu ada berita-berita negatif ya sebelum-sebelumnya itu salah satunya ya di mana BPJS Tenaga Kerja mengurangi porsi sahamnya seperti itu. Lalu ada juga berita-berita negatif dari global di mana yield US Treasury itu berada di sekitar area 1,6-1,7%. Di situ ketika ini yield US Treasury tinggi, maka berinvestasi di pasar modal menjadi tidak menarik. Jadinya ada dana keluar dari emerging market, salah satunya Indonesia gitu. Masih nggak menarik ya berarti kita dilihatnya sama investor-investor asing karena masih banyak juga nilai capital outflow-nya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ini nilai transaksi di indeks harga saham gabungan kita kan juga dikatakan masih lemes ya. Double digit aja kadang nggak sampai nih di bulan April nih, 10 triliun aja nggak nyampe. Ini sebenarnya alasannya masih sama ya dengan yang tadi lu bilang? Ya sebenarnya ini bisa dilihat salah satunya yang menyumbang transaksi besar di bursa kita kan investor retail ya. Dan di investor retail tuh mengejar kemana aset yang memiliki gain tinggi seperti itu. Nah kita tahu Januari kemarin itu IHSG sempat terbang gila-gilaan sempat menyentuh level 6.500. Nah di situ investor retail lagi ranjing-ranjingnya bertransaksi. Jadi kita bisa lihat Januari lalu bisa sampai 20 triliun, tapi ya kita lihat kan di Februari Maret itu terjadi downtrend ya di IHSG. Jadi ya ketika ini bursa saham terkoreksi terus ya, jadi tidak menarik lagi investor-investor retail ya tidak bertransaksi lagi di bursa kita, melarikan dananya ke aset-aset lain seperti itu. Nah ini kan kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi, kita tuh tahu sektor konsumsi dan bahkan perbankan ini kan yang paling defensif gitu ya, walaupun katanya terjadi krisis. Nah tapi justru di tahun 2021 ini, mulai dari 2020 kita lihat sektor konsumsi itu malah melempem gitu. Ini ada apa sih sebenarnya? Ya sektor konsumsi ini kan sebenarnya walaupun melempem ya juga tidak begitu parah ya. Karena kita tahu dia defensif, salah satunya yang menekannya salah satunya ya masalah daya beli kita. Kita tahu di 3 kuartal terakhir tahun 2020 kita terjadi deflasi 3 kali secara beruntun. Lalu di bulan pertama, bulan kedua memang sudah terjadi inflasi tapi ya tidak setinggi yang diekspektasikan para pelaku pasar gitu. Jadi memang masih ada daya beli di masyarakat kita seperti itu, yang itu dimana akan menjadi sentimen negatif bagi sektor konsumsi. Tapi kalau kita lihat ini apakah sudah pulih gitu ya sektor konsumsi di Indonesia ini, kalau dilihat dari kacamata pemulihan ekonomi juga dan kondisi makroekonomi Indonesia itu sebenarnya seperti apa tuh? Ya dikatakan pulih itu sebenarnya belum pulih ya, tapi sudah membaik gitu. Jadi kalau berkata pulih kan artinya sudah pulih ke level sebelum terjadi corona. Nah kalau saya sudah pulih ke level itu ya jelas-jelas masih belum, tapi sudah ada perbaikan di mana sebelumnya deflasi, sekarang walaupun sudah terjadi inflasi tapi tidak tinggi, jadi sudah ada perbaikan seperti itu. Ya yang menarik untuk dicermati itu saham-saham sektor konsumsi memang bergeliat, tapi selain saham-saham sektor konsumsi itu ada sektor-sektor lain juga yang bisa menarik untuk dicermati. Salah satunya pertama itu dari poultry ya, dari ayam-ayaman kan kita tahu bahan-bahan makanan, ayam dan lain sebagainya itu akan naik harganya jelang Idul Fitri seperti itu, jelang Lebaran. Jadi ketika naik ini harga ayam-ayaman dan lain sebagainya, daging ayam-ayamannya juga ikut naik seperti itu.
Nah ini jadi menarik jadi untuk diperhatikan, dan memang untuk tahun ini emiten ayam-ayaman ini juga sudah curi start terlebih dahulu. Wah, gimana tuh? Kalau dilihat dari bulan-bulan awal tahun 2021 ini, saham besar LQ45 yang melesat paling kencang itu dari Japfa dan Cepin seperti itu. Jadi emiten ayam-ayaman udah curi start terlebih dahulu sebelum memang sebelum yang bulan Ramadan dimulai seperti itu. Untuk Java dan Cepin berarti ini Sobat Cuan udah telat nih masuknya nih kalau mau masuk di bulan April ini, atau masih ada waktu buat Sebenarnya masih ada akumulasi? potensi upside kedua saham ini oke. masih ada sampai akhir bulan Ramadan ini sebetulnya masih menarik dilirik lah. Selain emiten poultry itu yang masih menarik dilirik juga emiten retail ya, terutama retail Ramayana, Matahari dan sebagainya yang memang menjual sandang seperti itu. Jadi menjual baju-baju di mana ini akan naik juga permintaannya menjelang bulan Ramadan, menjelang akhir bulan Ramadan. Ya di bulan Ramadan ini, di awal-awal Ramadan ini memang udah terlihat ya bahwa emiten-emiten konsumsi ini udah mulai naik seperti itu. Tapi ya mungkin akan terbatas dibandingkan dengan emiten poultry ataupun retail seperti itu. Karena kita tahu ini emiten besar, jadi geraknya juga memang terbatas. Kemudian kalau emiten-emiten lain nih gimana nih? Berarti dikesampingkan dulu gitu, portofolionya ke retail dulu semasa Ramadan atau gimana nih? Ya apabila ingin main short term, hanya trading atau swing saja ya lebih baik dilakukan di saham-saham ini yang dimana ada potensi upside biasa di bulan Ramadan seperti itu. Gitu. Bagi mereka yang masih melirik tambang atau konstruksi atau bahkan sektor-sektor lainnya, ini sebaiknya gimana nih strateginya? Apakah switching dulu atau seperti apa? Ya untuk tambahan konstruksi lainnya itu lebih ke jangka panjang ya seperti itu. Jadi memang bukan momennya di bulan Ramadan seperti itu. Jadi ketika kalau mau switching ya bisa switching terlebih dahulu. Switching terlebih dahulu ya. Nah, ini stock pick dari Bro Putra nih untuk para Sobat Cuan nih. Ada emiten-emiten apa aja, dan kemudian yang diperhatikan yang menjadi watchlist-nya si Bro Putra ini apa aja nih? Ya salah satu yang menarik itu memang kalau misalnya saya ngomong konsumsi, sektor konsumsi, saham-sahamnya paling murah ya salah satunya INDF, itu masih tergolong sangat murah untuk jangka menengah pendek. Lalu misalnya saham-saham poultry yang menarik itu masih Japfa dan Cepin. Main juga masih bisa dilirik karena masih belum terjadi kenaikan yang terlalu signifikan. Oke, berarti ada Main atau Malindo Feedmill, Japfa, Charon Pokpan, dan juga tadi ada INDF gitu ya, ada 4. Nah, kemudian tips bertransaksi di bulan Ramadan ini Bro, pendek-pendek aja nih buat Sobat Cuan. Ya tips bertransaksinya ya tidak usah di hold terlalu panjang ya, kalau misalnya ada upside, potensial upside, diambil saja lalu bersyukur ya seperti itu, dapat cuan Ramadan seperti itu. Bulan Ramadan harus banyak bersyukur ya. Jangan lupa juga misalnya ternyata terkoreksi harus siap-siap cut loss seperti itu, dan jangan itu tetap menjaga cut loss tetap ketat seperti itu. Jangan terlalu lebar ke bawah seperti itu. Jadi tidak terlalu merugi parah ketika emang adanya terjadi koreksi. Karena sentimennya memang jangka pendek, jadi juga harus dijaga level cut loss-nya gitu ya, dan disiplin ya sama trading plan-nya. Kurang lebih seperti itu ya berarti ya Bro Putra ya? Iya. Oke, siap. Ini udah banyak ya informasi yang menarik dari Bro Putra. Tips dan triknya juga seperti apa, emiten-emiten yang harus diperhatikan juga seperti apa. Oke, thank you Bro buat waktunya, dan buat Sobat Cuan juga udah mendapatkan banyak sekali tips yang menarik. Sama-sama, Bro. Di waktu yang lainnya. Dan Sobat Cuan jangan lupa untuk tetap mencari informasi terkait dengan pasar saham, ekonomi, dan juga bisnis di aplikasi CNBC Indonesia dan cnbcindonesia.com. Nanti aplikasinya bisa dipakai untuk bertransaksi loh. Jangan lupa ya untuk cari podcast kita juga di Spotify, Cuap-Cuap Cuan, ada di Apple Podcast dan juga ada di Google Podcast. Jangan lupa nonton Invest Time ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 sampai 7 malam gitu ya, hanya di CNBC Indonesia TV. Sampai jumpa di konten Cuap-Cuap Cuan menarik lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa.